Oke, kita obrolin aja putar berita-berita terhangat saat ini yang berkenaan dengan pada di Jawa Barat khususnya. Dari ini ada kita lihat satu berita dari timnya, klaim tim asing lebih mudah lawan Deddy Mulyadi ketimbang Ridwan Kamil. Nah, ini gimana nih tanggapannya Bapak Dadi? Ya, mudah itu apakah memang mudah memenangkan di lapangannya, mudah hanya di dalam perkataannya, ataukah memang memang ini hanya sekedar hiburan ya, atau sekedar menghibur daripada para pendukungnya. Jadi kalau membaca situasi politik di Jawa Barat, eh, ada hal-hal yang membuat kemudian tim dari ASI ini jadi kurang percaya diri. Nah, apa itu yang membuat tidak percaya diri adalah setelah mereka tidak jadi mengusung Anies Baswedan di Jakarta, pada awalnya itu kan rencananya adalah, PKS pada saat di DKI Jakarta, kan ini kan satu kesatuan ya antara Anies Baswedan dengan, apa namanya, Anies Baswedan dengan PKS. Waktu itu di pilkada sebelumnya atau di pilpres sebelumnya, Anies Baswedan itu sangat sangat sangat, apa ya, sangat erat hubungannya. Jadi di mana ada PKS, itu selalu ada Anies. Dan Anies adalah merupakan simbol yang paling relevan dengan basis massa dari PKS, kebanyakan adalah mayoritas adalah Islam yang kritis, Islam yang nasionalis, Islam yang terdidik, dan kebanyakan sebarannya memang ada di kota-kota besar ya, terutama kayak di Depok, di Bekasi, kemudian di kota Bandung. Itu adalah tempat-tempat, eee, apa namanya, orang-orang yang terdidik dan merupakan basis-basis yang kuat dari PKS. Nah, kemudian pada saat itu sempat untuk gelaran pilgub pemilihan gubernur di DKI Jakarta, sempat PKS ingin melanjutkan kebersamaannya dengan PKS. Anies Baswedan berkeinginan untuk terus melangsungkan kerjasamanya, di mana pada saat itu PKS dari awal sudah mengusung Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan wakilnya Mas Saiku. Nah, tapi kita pada akhirnya jadi tahu ceritanya ya, tahu perkembangannya, kemudian, eee, Anies Baswedan tidak jadi diusung oleh PKS, tidak jadi diusung. Nah, itu harapan dari segenap yang betul-betul die hard ya, die hard yang hubungannya dengan Anies Baswedan, kemudian ya pasti sudah kita ketahui lah, pasti terjadi kekecewaan yang besar terutama di kalangan aktivis atau kader-kader yang mengusung Anies, yang notabene-nya memang berasal dari, apa namanya, di basis PKS itu sendiri. Nah, kemudian kita sudah bisa baca ya, timbulnya kekecewaan, timbulnya kemarahan, timbulnya keraguan-raguan. Basis massa itu akhirnya yang kritis-kritis itu ketika membaca ternyata kemudian, kubu dari PKS ini kemudian bergabung dengan tim yang selama ini berseteru ya, vis-a-vis itu saling berhadap-hadapan, tiba-tiba yang saling mengkritik, saling biasa ya dalam kontestasi, tiba-tiba bergabung. Nah, inilah yang membuat apa, para pemimpin di kalangan pemimpin-pemimpin atau kader-kader di PKS jadi gampang, jadi galau, terhadap terutama dukungan-dukungan yang kemudian hari ini diusung oleh ya namanya juga die hard ya, gitu. Namanya juga die hard, tapi jatuhnya patah hati. Nah, situasi inilah yang kemudian membuat dukungan, calon-calon yang akan diusung oleh PKS terutama di wilayah Jawa Barat ini
kemudian tidak disambut dengan riang gembira. Kan kita tahu ya bahwa Jawa Barat itu pernah 2 periode dikuasai oleh PKS. Nah, kita membaca itu ya, membaca bahwa ternyata tidak segegap gempita itu yang biasanya disambut dengan riang gembira, bahagia, senang, spirit tinggi, semangat hebat. Kita selalu mendengar ya kalau PKS itu selalu, memiliki basis massa yang real gitu ya. Eh, Kayaknya nggak ada bahan. nggak dikembangin dari omongan-omongan itu. Waduh, ini nggak jadi. Nggak ada bahan.